Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar PPKN ya adik-adik untuk kelas 4, tema 2, subtema 1, sumber energi. Pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai hak dan kewajiban di halaman 11 sampai dengan 15. Untuk melihat video lainnya, adik-adik nanti bisa klik di kolom deskripsi seperti di gambar ini ya. Lalu di scroll ke bawah, kemudian nanti cari kelas berapa dan tema berapa, lalu biru-birunya seperti ini diklik. Ya, nanti akan dialihkan ke playlistnya. Atau bisa juga di kanan atas ini nih, adik-adik klik, nanti ada playlist dan juga video rekomendasi lainnya. Kita mulai ya adik-adik, jangan lupa ditonton sampai habis dan diulang lagi di bagian yang adik-adik belum paham ya. Nah, ini ada bacaan dulu ya, judulnya energi air. Air merupakan salah satu energi, sumber energi. Tubuh kita membutuhkan air untuk beraktivitas. Tidak hanya manusia, tumbuhan dan hewan juga membutuhkan air. Selain diminum, air juga kita gunakan untuk memasak, mencuci, mandi, dan lain-lain. Air juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik, salah satunya dengan menggunakan kincir angin. Adik-adik tahu kincir angin ya, yang bentuknya mungkin kurang lebih seperti ini. Ya, ada 4 sisinya seperti ini ya, mirip-mirip bunga gitu. Nah, ini biasanya ada apa namanya? Ada kayunya atau tangkainya. Ini biasanya disematkan atau ditusukkan pakai jarum. Nah, nanti ini ketika ditiup dia akan bergerak adik-adik. Ya, akan muter. Nah, itu namanya kincir angin. Nah, ini kalau kincir angin dari kertas ya. Nah, amatilah sekitarmu, tulislah sebanyak-banyaknya manfaat air bagi kamu. Nah, Karina akan contohkan di sebelah kanan. Eh, Contohnya adalah pertama untuk mandi, mencuci baju dan piring, menyirami tanaman, mengairi sawah, dan untuk minum. Kalau adik-adik punya manfaat lain boleh ditambahkan nanti ya. Air sangat penting bagi kita. Setiap orang berhak mendapatkan air yang bersih. Nah, perhatikan gambar ini. Sebelah kiri ini kakak sedang minum air ya. Sebelah kanan sedang mandi. Nah, kita diskusikan dengan teman-teman. Yang pertama, mengapa anak tersebut minum? Jawabannya di sebelah kanan. Nah, kita minum karena apa adik-adik? Karena haus. Ya, jadi manusia itu butuh air minum untuk mengganti cairan yang kita gunakan untuk bergerak. Jadi misalnya adik-adik bermain, main sepak bola, bersepeda, bahkan berjalan pun itu membutuhkan energi. Nah, air untuk mengisi energi. Kemudian mengapa anak tersebut mandi? Nah, kita harus mandi berapa kali sehari adik-adik? 2 kali ya, pagi dan sore hari. Jadi kita mandi karena badan kita kotor. Kemudian, apakah mandi dan minum adalah kebutuhan? Tentu saja, mandi dan minum adalah sebuah kebutuhan. Yang keempat, apa yang terjadi jika ia tidak mempunyai air bersih? Nah, yang terjadi jika tidak mempunyai air bersih adalah tidak bisa mandi dan minum. Ya, kalau air kotor diminum justru akan menjadi sumber penyakit. Nah, air untuk mandi pun kalau kotor ya badannya akan tambah kotor ya. Yang kelima, apakah kita semua membutuhkan air bersih? Tentu saja ya adik-adik ya, kita semua butuh air bersih karena air adalah sumber kehidupan kita sebagai manusia. Yang keenam, apakah semua makhluk hidup berhak untuk mendapatkan air bersih? Nah, ini tentu saja. Ya, semua makhluk hidup itu berhak untuk mendapatkan air bersih. Nah, apa yang dimaksud dengan hak? Hak adalah sesuatu yang didapatkan atau diterima seseorang jika telah melakukan serangkaian kegiatan. Ya, jadi hak, sesuatu yang menjadi hak kita itu kita dapatkan atau kita terima setelah kita melakukan sesuatu. Kemudian carilah contoh hak-hak kita dalam kehidupan masyarakat berikut alasannya. Contohnya yang pertama, hak mendapatkan tempat tinggal yang layak. Ya, kalau kita di Indonesia sebagai warga negara Indonesia berhak mendapatkan tempat tinggal yang layak ya adik-adik agar bisa merasa nyaman dan aman. Seperti adik-adik sekarang, kalau hujan tidak kehujanan, panas juga tidak kepanasan. Kemudian hak mendapatkan pasokan serta aliran listrik dari pemerintah. Nah, adik-adik kan sekarang kalau belajar malam-malam pakai lampu ya. Bayangin kalau kita nggak ada pasokan listrik, kita nggak bisa belajar kalau malam ya. Nah, listrik sangat penting untuk keberlangsungan hidup manusia. Selain untuk belajar, listrik juga
bisa digunakan untuk memasak nasi, ya, untuk menyalakan kulkas dan sebagainya. Jadi akses listrik menjadi salah satu hak yang harus didapatkan dalam kehidupan bermasyarakat. Lalu, hak untuk mendapatkan akses pelayanan masyarakat. Nah, pelayanan masyarakat itu maksudnya pelayanan umum adik-adik ya. Misalnya puskesmas, kemudian adik-adik misalnya mau mengurus eh, dokumen-dokumen akte gitu ya, akte kelahiran, atau misalnya mau membuat KTP untuk ayah dan ibu. Nah, itu pelayanan masyarakat. Ya, dan hak hidup nyaman serta aman dari segala bentuk gangguan ya. Kemudian sekarang kita lihat berikutnya. Setiap orang berhak mendapatkan air bersih. Untuk itu, setiap anggota masyarakat juga harus melaksanakan kewajibannya dengan baik. Kita lihat ada dua gambar di sini. Yang pertama ada gambar A, membersihkan sungai bersama-sama ya. Nah, ini sangat baik karena sungai ini juga salah satu hal yang penting bagi kehidupan masyarakat. Kalau sungainya kotor, akan tersumbat dan bisa menyebabkan banjir. Kemudian yang kedua, gambar B. Menutup keran jika air bak telah penuh. Kalau udah penuh kan berarti airnya berceceran ya, adik-adik akan kebuang. Nah, ini tidak sesuai dengan kewajiban kita dalam menjaga atau melestarikan sumber daya alam. Lalu kemudian tulislah dalam diagram berikut ini. Apa itu hak? Ya. Nah, kita akan tuliskan di sebelah kanan. Contoh hak dulu ya. Contoh hak yang pertama mendapatkan tempat tinggal yang layak, kemudian mendapatkan kasih sayang, menggunakan fasilitas umum. Yang bukan contoh hak adalah mengotori lingkungan rumah, tidak peduli pada orang lain, merusak fasilitas umum. Jadi, arti hak adalah sesuatu yang didapatkan atau diterima seseorang jika sudah melakukan serangkaian kegiatan. Kemudian kita berdiskusi lagi dengan kelompok. Yang pertama, apa saja dampak dari kegiatan pada gambar A? Nih ya adik-adik gambar A tadi. Nah, dampak dari kegiatan gambar A adalah sungai menjadi bersih dan bebas sampah. Kan karena dibersihkan ya, nih lumpur-lumpurnya dibersihkan, sampah-sampahnya juga dibersihkan. Kalau bersih, maka akan bebas dari sampah. Kemudian apa saja yang terjadi jika kita tidak melakukan seperti gambar A? Nah, tadi Karina sudah jelaskan juga ya, kalau kotor bisa menyebabkan tersumbat gotnya atau saluran airnya, nanti bisa mengakibatkan banjir. Lalu yang nomor 3, apa saja dampak dari kegiatan gambar B? Nah, dampak dari gambar B ini adalah kita bisa menghemat air. Ya, dan air juga tidak terbuang secara percuma. Yang keempat, apa saja yang akan terjadi jika kita tidak melakukan seperti gambar B? Nah, tadi keran airnya udah penuh, masih dibuka juga, dia akan akan terbuang percuma ya, sehingga pasokan air cepat habis. Nah, kalau airnya kita pakai pump, ya di mana itu ada bayaran bulanannya, maka tagihan air bisa membengkak. Atau kalaupun tidak, biasanya untuk mendapatkan air kita menggunakan pompa listrik ya adik-adik ya. Maka tagihan listriknya juga bisa bengkak juga ya. Kemudian yang kelima, apakah kita harus melakukan seperti gambar A dan B? Tentu saja, ya. Kita harus melakukan atau mencontoh gambar A dan B. Yang keenam, apa sih yang dimaksud dengan kewajiban adik-adik? Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab untuk mendapatkan hak. Ya, jadi kewajiban dulu kita lakukan, baru kita akan mendapatkan hak kita. Yang ketujuh, carilah contoh kewajiban kita dalam kehidupan bermasyarakat berikut dengan alasannya. Nah, kewajiban yang pertama, contoh Karina adalah menjaga keamanan serta ketertiban umum. Nah, setiap masyarakat memiliki kewajiban untuk menjaga keamanan ya adik-adik dan ketertiban umum. Jangan tiba-tiba siang-siang, orang-orang lagi tidur siang, lalu karaokean pakai kayak kalau lagi nikahan ya, pakai speaker-speaker gitu. Ya, kalau lagi nikahan itu nggak apa-apa. Atau misalnya lagi adzan, atau agama lain sedang ada misalnya ada siaran atau ada acara, ya itu tidak masalah. Ya itu namanya kita bertoleransi. Tapi ketika sesuatu yang dilakukan satu individu ya yang merugikan orang lain itu namanya kita tidak menjaga ketertiban umum ya. Dan menaati berbagai peraturan yang berlaku ya.
Peraturan itu banyak ya adik-adik dan harus kita taati. Jika seluruh masyarakat menaati peraturan yang ada, maka lingkungan sekitar akan semakin aman dan juga tertib. Kemudian menghormati orang di lingkungan sekitar. Nah, saling menghormati dan tahu tata krama akan membuat lingkungan sekitar semakin nyaman untuk ditinggali. Ya, coba bayangkan kalau misalnya sekeliling adik-adik, rumah adik-adik ya, ini tidak saling menghormati, ya cuek-cuekan, ya mau melihat kita kesulitan tapi nggak bantu atau tidak ada tata kramanya, pasti akan tidak nyaman, ya. Kemudian membayar iuran pemakaian listrik setiap bulan. Ini biasanya tugas ayah atau ibu ya. Kita sudah menggunakan listrik di rumah, ya adik-adik menggunakan untuk menonton TV, kemudian belajar, ya lampu untuk belajar. Nah, jadi kita wajib membayar tagihan listrik, walaupun adik-adik tidak bayar, tapi ayah ibu yang bayar, ya. Lalu ada tabel lain. Kalau tadi tabel hak, ini tabel kewajiban. Nah, kita kasih contoh dulu di sini. Yang pertama, kewajibannya adalah menjaga kebersihan, untuk adik-adik bersekolah dengan rajin, dan membayar pajak. Yang bukan contoh, mendapat pujian. Ini bukan contoh kewajiban. Mendapat nilai bagus bukan kewajiban, ya. Menerima hadiah juga bukan. Nah, jadi arti kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab untuk mendapatkan hak. Ya, itu artinya. Kemudian kita lanjut ada gambar. Gambar 1, wah ini sedang sikat gigi adik-adik, tapi Mas sedang menyikat giginya, belum kumur-kumur, airnya nyala sampai banjir ya, selutut nih adik-adik ya. Lalu yang kedua, gambar kedua ini sedang mencuci piring ya. Nah, sekarang ada pertanyaan. Apakah dia sudah mendapatkan haknya dengan baik? Nih, Karina jawabkan di sebelah kanan ya. Yang gambar 1 dia sudah mendapatkan hak ya, dia mendapatkan hak air ya, sudah mendapatkan air. Yang sebelah kanan gambar 2 juga sudah. Pertanyaan kedua, apakah dia sudah melaksanakan kewajibannya? Nah, kewajiban kita terhadap air apa adik-adik? Menjaga ya, menjaga agar tidak terbuang percuma, menjaga kelestariannya. Nah, yang gambar 1 dia tidak menjaga. Ya, dia kucurin aja terus airnya sampai-sampai kamar mandinya banjir. Jadi ini belum ya. Ini jangan ditiru. Lalu kalau yang ini digunakan sesuai kebutuhan. Mencuci piring ya udah dia tetesin airnya, ketika selesai udah selesai ya. Apa yang sebaiknya dia lakukan? Yang gambar 1 sebaiknya mematikan keran air saat tidak dipakai. Nah, kalau yang gambar 2 karena dia sudah melakukan kewajibannya, ya berarti dia mencuci piring saja dengan ikhlas. Nah, kemudian ada tabel lagi. Air adalah salah satu energi yang paling penting bagi manusia. Setiap orang berhak mendapatkan air bersih. Kita wajib menghemat penggunaannya ya. Nah, jadi dari atas tadi kita sudah belajar tabel hak dan tabel kewajiban, ada contoh-contoh kegiatannya juga. Sekarang, apa perbedaan hak dan kewajiban? Kita akan jawab di sebelah kanan ya. Nah, kalau di sini kan tabelnya kiri dan kanan ya. Karina buatnya berjejer ke bawah. Nanti adik-adik boleh dipisah seperti ini, seperti di gambar buku. Ya, tinggal dipindah haknya di sebelah kiri, kewajibannya di sebelah kanan. Yang pertama, hak. Hak adalah sesuatu yang kita peroleh. Hak hanya ditunjukkan untuk diri sendiri. Hak jika tidak dilaksanakan tidak dapat sanksi. Ya, jadi kalau adik-adik haknya nggak mendapatkan, ya tidak ada hukuman atau tidak ada sanksi. Kewajiban. Nah, kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Kewajiban ditujukan untuk banyak orang. Kewajiban jika tidak dilaksanakan akan mendapatkan sanksi. Misalnya, membayar pajak. Kalau nggak dilaksanakan, ya nanti ada dendanya ya. Nah, pembelajaran kita untuk IPS sudah selesai ya adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya ya. Dadah!